Cengkrama Santuy. Sebelumnya, perkenalkan, Nama saya Hikmatul Hayati. saya Isri Mazara Hoirunisa. Saya Nurul Azizah. Nah, di kesempatan kali ini, Besan bakalan ngebahas tentang meningkatnya kasus pelanggaran hak anak di masa pandemi COVID-19, khususnya hak anak dalam keluarga. Let's go! Oke, kalian sadar nggak sih selama pandemi ini, ternyata anak-anak itu malah menjadi kelompok yang paling rentan banget dan berpotensi kehilangan hak-haknya. Iya benar, setuju banget. Soalnya nih ya, kalau aku lihat gitu, di masa sekarang ini banyak banget kasus pelanggaran hak anak yang terjadi. Iya, benar banget. Apalagi nih, yang paling banyak itu di lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Sering banget tuh hak-hak anak dalam keluarga itu terlupakan. Tapi sih, banyak juga dari lingkungan masyarakat dan juga sekolah sekalipun. Betul banget. Kemarin aku baca berita dari KPAI kalau berbagai kekerasan yang terjadi pada anak itu selama pandemi meningkat. Kayak kekerasan seksual, perdagangan anak, eksploitasi anak, itu tuh makin meningkat. Iya, berarti drastis banget ya. Sama sih, aku juga baca dari laporan-laporan KPAI, sekarang tuh mencapai 1.622 kasus klaster keluarga. Wih, serem banget nggak sih? Tapi sih, kalau dipikir-pikir nih ya, peningkatan kasus pelanggaran hak anak ini pasti ada pemicunya. Kalau menurut aku nih, pemicunya itu kayak orang tua tuh nggak siap menghadapi masa pandemi ini. Soalnya kan sekarang tuh interaksi sosial itu dibatasi. Keluar rumah nggak boleh. Ya, jadi kan itu tuh kayak orang tua jenuh, bosan. Nah, menurut aku itu tuh menjadi pemicu awal terjadinya kekerasan terhadap anak. Ya nggak sih? Iya, betul banget. Selain itu juga mungkin faktor ekonomi keluarga ya, itu kan bisa jadi berpengaruh banget untuk psikologis orang tuanya. Iya benar-benar. Dan menurut aku juga nih penyebab lainnya bisa jadi dari rendahnya pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan anak. Di masa ini dituntut untuk jadi guru juga, terus selama di rumah itu kan jadi guru nggak gampang ya. Terus sementara ini banyak orang tua yang belum memahami perkembangan anak, kebutuhan anak, dan psikologi anak. Dan ini jadi potensi yang menempatkan orang tua dalam kondisi rentan secara emosional dan anak jadi korban kekerasan dari orang tuanya sendiri. Benar banget sih, benar. Tapi sih dari tadi kita ngebahas kayak kekerasan seksual, eksploitasi anak. Sebenarnya nih, kita tuh lupa ada pelanggaran hak terkecil dari keluarga itu. Kayak kurangnya kasih sayang, diperlakukan nggak adil, keterbatasan bermain, pemaksaan dalam suatu keputusan, dan masih banyak banget hal-hal lainnya yang kecil-kecil. Bener-bener banget sih. Nah, untuk lebih seru nih obrolan kitanya, gimana kalau kita undang satu orang anak kecil biar bisa kita tanya-tanya nih gimana dia perasaannya selama masa pandemi ini, apakah hak-haknya sudah terpenuhi atau belum. Ayo kita panggil dulu ya. Oke, Langsung aja. boleh. Kayaknya jaringannya nih ya. Nah, udah ada nih. Halo, boleh kenalan dari siapa nih? Halo, nama aku Aulia. Hai Aulia. Hai Aulia. Nah, Aulia, kali ini kita mau ngajak ngobrol sedikit nih sama kamu, boleh nggak? Boleh. Langsung aja deh Kak ya. Langsung, Oke. Kak. Nih, jadi selama pandemi ini kan kita belajar di rumah nih ya, pasti bosen banget nih. Terus selama pandemi ini kamu belajarnya pakai handphone orang tua atau handphone sendiri? Dulu pakai HP orang tua, sekarang pakai HP aku sendiri. Oke, jadi dulu masih belum dikasih handphone gitu? Ya. Kalau biasanya nih ya, pas kamu sulit belajar, terus mama papa tuh Kak, ngapain kamu sih atau diapain sih kamu gitu kalau kesusahan lagi belajar? Dinasehatin, tahu harus belajar dengan giat. Tapi itu dinasehatinnya gimana sih? Kamu harus rajin belajar karena bentar lagi kan masuk SMP.
Nah, kan kata mama nih kamu harus rajin belajar nih. Tapi selama masa ini tuh kamu masih suka main gak sih sama temen yang lain atau lebih banyak diem di rumah? Masih cuman kadang-kadang nggak sering. Nah, mama sama ayah tuh sering perhatiin kamu nggak sih kalau lagi belajar? Sering. Coba gimana cara perhatiinnya? Kamu udah belum belajarnya? Terus belajar nggak boleh bolos, nggak boleh itu. Terus apa ya? Suka bantuin nggak? Suka, Seneng Oh, nggak jadi kalau dibantuin? seneng. Aulia ini anak pertama atau adik? Anak pertama. Oh iya, Aulia anak pertama kan anak pertama kan biasanya suka diminta tolong atau dia papain gitu ya buat bantuin adik gitu. Biasanya kalau kamu gak nurut, kamu tuh diapain sih sama mama atau papa? Cuma dimarahin tapi nggak sampai dicubit, sampai dikerasin, cuman kayak dinasehatin gitu. Suka sedih nggak sih kalau kayak gituin? Sedih gitu. Berarti aku harus lebih nurut lagi sama orang tua. Ih, pinter banget. Kan Aulia ini kakak nih. Pernah nggak sih mama marahin Aulia kalau ade nangis? Padahal bukan salah Aulia. Pernah Terus respon Aulia gimana? sedih. Sering nggak kayak gituin ya? Enggak sih, terkadang. Terus kamu pernah nggak sih kayak ngerasa nggak didengar gitu sama orang tua? Kayak kalau misalkan mau keluar rumah atau mau main, kamu harus nunggu dulu, atau mau sesuatu kamu harus nunggu dulu. Pernah volumenya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, rasanya sedih nggak sih? Rasanya gimana? Iya sedih, cuman harus sabar aja. Oh, gitu ya. Lu kan kakak nih. Terus aku kalau tidur masih gabung sama orang tua atau udah punya kamar sendiri? Udah punya kamar sendiri, tidur sama adik. Oh, gitu-gitu ya. Terus mama kalau sama papa masuk tuh kamarnya diketok-ketok dulu atau enggak? Diketok-ketok dulu. Oh, Berarti hak privasinya udah terpenuhi ya. ya, betul-betul. Buat kamu nih, rumah atau keluarga udah buat kamu nyaman apa belum sih? Udah buat nyaman dan aman. Oh, Nih, Aulia terakhir nih. Ya. Kalau mama atau papa nonton, apa nih yang pengen Aulia sampein? Terima kasih udah perhatiin Aulia, udah support Aulia, terus belajar juga dibantuin. Terima kasih banyak. Udah tuh, Jadi segitu banyak-banyak terima aja. kasih gitu ya buat orang tua ya. Ya. Udah nih, selesai. Makasih banyak ya udah mau diajak ngobrol sama kita. Ya, sama-sama. Sampai ketemu nanti. Ya. Dadah Aulia. Dadah. ya, akhirnya gitu ya bisa bercengkrama santuy sama langsung sama anak-anaknya di dalam keluarga itu gimana rasanya? Bisa diambil Jadi kesimpulan langsung gitu. gitu ya dapet info langsung dari anak gitu ya. Oh iya betul misal. Jadi lebih enak ya. Iya benar banget. Bisa diambil kesimpulan gitu ya dari bercengkrama santuinya sama Aulia tadi bahwa ternyata orang tua itu nggak semuanya lupa sama hak-hak anaknya. Akan tetapi tidak sepenuhnya juga hak anak terpenuhi seperti tadi gitu ya dari yang Aulia bilang masih ada keinginan dan kayak kemauannya yang belum didengar atau belum dituruti gitu jadi nggak terpenuhi. Tapi di sisi lain juga orang tua secara tidak langsung mengajari anaknya bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu kesabaran gitu ya dan untuk mendapat semua itu harus ada usahanya juga karena kan orang tua punya orang tua pasti punya pola pengasuhannya masing-masing ya gitu.
Karena ini bukan mie instan ya guys. Iya. Terus ada nggak sih cara pencegahan kasus hak anak ini Sebenarnya terkhusus dalam keluarga ya? oh ya, sebenarnya pasti adalah cara pencegahan gitu ya untuk permasalahan seperti ini kayak kewajiban dan tanggung jawab negara sih terutama gitu ya, terutama pemerintah untuk meningkatkan upaya pelindungannya dan pemenuhan anak yang lebih komprehensif dan terpadu serta strategis. Tapi sih kalau menurut aku untuk ngandelin negara aja sih nggak cukup. Soalnya itu dibutuhkan banget keterpaduan dan kerjasama dari semua pihak. Mulai dari negara, pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan terkhusus keluarga itu tersendiri. Karena kan keluarga itu lingkungan terdekat kan bagi anak. Misalnya nih, contohnya kalau di lingkungan keluarga itu, misalnya orang tua menambah pengetahuan mereka dalam hal pengasuhan anak, khususnya di masa pandemi COVID-19. Misalnya dengan baca-baca berita, sharing dengan komunitasnya, atau bisa ngikut webinar parenting kan? Betul, ada juga salah satu program dari Kemensos, program pemberdayaan keluarga harapan namanya. Jadi di situ tuh kita bisa dukung nih sampai sukses programnya biar untuk sedikitnya mencegah pelanggaran hak-hak anak itu, khususnya dalam keluarga. Iya, orang tua juga bisa lah ya bekerja sama guru komunikasi gimana cara ngajar anak di rumah gitu kan. Kita juga nih ya sebagai anak muda bisa ikut berpartisipasi dalam pencegahan kasus pelanggaran hak anak ini. Misalnya menyebarluaskan hal-hal mengenai hak anak lewat sosial media yang kita punya loh. Iya betul banget, apalagi kita nih mahasiswa yang kehitungnya tuh deket banget sama masyarakat nih, kita bisa ngelakuin sosialisasi tentang pelindungan hak anak di tengah-tengah masyarakat. Ya untuk membangun kesadaran orang tua biar mampu ngehindarin kekerasan, terus ngehormatin dan memenuhi hak-hak anak. Betul. Untuk lebih lanjut juga kita bisa bekerja sama sebenarnya sama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak di masing-masing daerah. Jadi untuk mendorong lingkungan kita itu untuk layak anak gitu, untuk melahirkan kesepakatan tata tertib tentang perlindungan anak supaya anak itu lebih terlindungi juga hak-haknya. Iya benar-benar, apalagi kayak di warga lingkungan juga ya. Terus selain itu, kita juga bisa loh bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masing-masing daerah yang untuk lahirnya peraturan daerah mengenai perlindungan anak yang holistik, terus dan mendukung lembaga tersebut untuk menerbitkan surat keputusan menteri terkait perlindungan anak dari kekerasan. Wah, bener banget. Ternyata pencegahannya tuh banyak banget ya. Pada dasarnya tuh ini tuh emang harus ada kesadaran dari dalam diri kitanya sendiri. Bentar. Ada satu pertanyaan nih muncul di pikiran aku. Apaan Dari tuh? banyaknya kasus pelanggaran hak anak nih, kok gitu ya, lembaga perlindungan anak kayak KPAI, LPAI, itu tuh baru muncul di saat pelanggaran hak anak itu udah terjadi. Ibarat pasien nih yang udah koma baru mereka tanganin. Penasaran apa jawabannya? Tunggu podcast besan selanjutnya ya. Stay tune. Stay tune. 1, 2, 3. Indonesia yang membutuhkanmu. Merdeka! Merdeka!